Barcelona sempat merajai sepak bola Spanyol, Eropa bahkan dunia. Akan tetapi sejak tahun 2016 yang lalu performa mereka terus menurun. Selain itu, Barcelona juga dihadapkan dengan berbagai masalah. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Poin di La Liga lebih sedikit. Dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona mengalami kemunduran dari segi perolehan poin di ajang La Liga. Hal ini dimulai pada musim 2018-2019 yang lalu. Walaupun keluar sebagai juara La Liga, tapi perolehan poin Barcelona mengalami penurunan dari musim-musim yang sebelumnya. Pada musim 2018-2019 itu, Barcelona mengumpulkan 87 poin. Padahal di musim sebelumnya Barcelona mampu mengoleksi 93 poin. Saat itu Real Madrid cuma mengumpulkan 76 poin dan mengakhiri La Liga di urutan yang kedua. Sementara itu pada musim 2019-2020 yang lalu lagi-lagi Barcelona mengalami penurunan poin. Pada musim tersebut perolehan poinnya merosot 5 poin lebih sedikit. Padahal saat itu Barcelona gagal keluar sebagai juara La Liga. Mereka harus merelakan trofi juara kepada sang rivalnya yakni Real Madrid yang mengumpulkan 87 poin. Terbaru di musim lalu yakni musim 2020-2021, Blaugrana mencatatkan hasil yang lebih buruk lagi. Mereka bahkan gak mampu menembus 80 poin dan finish di peringkat kedua. Tentunya poin ini didasari oleh perolehan jumlah kemenangan dan hasil seri mereka. Semakin banyak menang dalam 38 laga yang harus dimainkan, maka poin semakin tinggi. Dengan poin yang lebih sedikit di atas kertas, Barcelona tidak lebih superior dibandingkan kompetitornya di musim-musim yang lalu. Trofi juara yang lebih sedikit. Barcelona yang dikenal sebagai klub juara juga mengalami kemunduran dalam perolehan jumlah trofi. Hal ini dimulai pada musim 2019-2020 yang lalu. Di musim tersebut, raksasa Katalan gagal menjuarai satu trofi apapun, baik domestik ataupun Eropa. Padahal di musim itu Blaugrana sudah mendatangkan sejumlah pemain mahal. Nggak tanggung-tanggung saat itu Barcelona mendatangkan 7 pemain baru. Bahkan salah satu di antara mereka diboyong dengan harga yang selangit. Mulai dari Antoine Griezmann sampai Frenkie de Jong. Untuk mendatangkan 2 pemain ini saja, Barcelona mengucurkan dana sebesar 206 juta euro. Griezmann yang diboyong dengan harga yang mahal justru nggak mampu memberikan performa sesuai ekspektasi yang diberikan. Selama 2 musim di Barcelona, Griezmann cuma mampu mencetak 35 gol saja. Berlanjut di musim 2020-2021, Barcelona tetap belum bisa bangkit dari keterpurukannya. Saat itu mereka cuma berhasil memenangkan trofi Copa del Rey saja. Di partai pamungkas menghadapi Athletic Bilbao, Blaugrana berhasil unggul dengan 4 gol tanpa balas. Saat itu Lionel Messi jadi aktor kemenangan dengan catatan brace. Selalu gagal juarai Liga Champions. Sejak merayakan gelar juara di musim 2014-2015, Barcelona belum bisa memenangkan trofi Liga Champions lagi. Terbaru prestasi terbaik dari Blaugrana cuma mentok di babak 8 besar saja. Padahal pada musim 2020-2021 yang lalu, Barcelona cuma melaju sampai babak 16 besar saja. Catatan buruk ini dimulai pada musim 2015-2016 yang lalu. Saat itu langkah Barcelona terhenti setelah dikalahkan oleh Atletico Madrid dengan skor 0-2. Nasib sial Barcelona berlanjut di musim 2016-2017 yang lalu. Saat itu mereka tersingkir dari babak perempat final setelah ditumbangkan Juventus dengan skor 3-0. Sementara di musim 2017-2018 mereka ditekuk oleh AS Roma. Saat itu Barcelona sebenarnya sudah unggul dengan skor 4-1. Sayang Barcelona yang dijagokan lolos ke semifinal justru harus dikalahkan di leg yang kedua. Saat itu skuad Serigala Ibu Kota berhasil unggul dengan skor 3-0. Berlanjut di musim 2019-2020, Blaugrana kembali disingkirkan di partai perempat final. Saat itu pandemi COVID-19 membuat pertandingan cuma dilangsungkan dalam 1 laga saja. Pada laga tersebut, Blaugrana dikalahkan oleh Bayern Munchen dengan skor telak 2-8. Sementara itu, di musim kemarin Barcelona yang digadang bakal bangkit lagi-lagi nggak mampu berbicara banyak. Pada musim tersebut, mereka cuma bisa melaju ke babak 16 besar saja. Pada laga leg pertama di Camp Nou, Blaugrana dilibas oleh PSG dengan skor telak 4-1.
Sementara itu, pada laga leg kedua di Parc des Princes, Barcelona cuma bisa bermain imbang. Ditinggal pemain-pemain hebatnya. Barcelona mulai kehilangan pemain-pemain hebatnya sejak tahun 2017 yang lalu. Saat itu, bintang asal Brazil Neymar memutuskan untuk hengkang dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Saat itu, PSG menebus Neymar seharga 220 juta euro atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Nilai tersebut menjadikan transfer Neymar sebagai transfer termahal sepanjang sejarah. Berlanjut di tahun 2018 yang lalu, Barcelona kembali kehilangan gelandang andalan mereka, yakni Andrés Iniesta. Saat itu, Andrés Iniesta juga memutuskan untuk angkat kaki dari Camp Nou. Alasannya, usia Iniesta sudah uzur dan kemampuannya sudah menurun. Saat itu, Iniesta juga kesulitan bermain secara reguler di skuad Blaugrana. Hasilnya, Iniesta memutuskan untuk hijrah ke klub Jepang, yakni Vissel Kobe. Selain kehilangan Iniesta, Barcelona juga melakukan kesalahan yang fatal dengan melepas Luis Suarez. Bomber asal Uruguay itu dilepas begitu saja karena nggak tergabung dalam rencana pelatih Ronald Koeman. Padahal Luis Suarez masih begitu produktif dalam urusan mencetak gol. Melepas Lionel Messi secara gratis. Selain Neymar sampai Suarez, Barcelona juga harus melepaskan Lionel Messi. Saat itu, Messi terpaksa dilepas ke PSG dengan alasan terbentur aturan finansial. Sebelumnya, pada musim 2019-2020 yang lalu, Manchester City sudah berniat untuk mendatangkan Lionel Messi. Saat itu, kontrak Messi di Barcelona tersisa 1 musim saja. Hal inilah yang coba dimanfaatkan oleh Manchester City untuk membawa Messi ke Etihad Stadium. Itu artinya, bursa transfer musim lalu adalah saat yang tepat untuk melepas Messi dengan harga yang selangit. Saat itu, The Citizen bahkan berniat untuk memboyong Messi seharga 150 juta euro. Selain itu, Manchester City juga akan memberikan 3 pemainnya. 3 pemain yang dimaksud bahkan berstatus sebagai pemain-pemain jempolan, mulai dari Gabriel Jesus, Bernardo Silva, sampai Eric Garcia. Klub yang ditukangi oleh Pep Guardiola ini bahkan menawarkan kontrak yang cukup gila. Dilansir dari media AS, Manchester City berniat untuk mengikat Messi selama 10 tahun. Dengan kontrak 10 tahun, kontrak Messi baru akan berakhir saat umurnya 43. Dengan 150 juta euro dan bonus 3 pemain top, kesepakatan tersebut tentu sangat menguntungkan. Sayangnya, Barcelona justru tetap ngebet untuk mempertahankan Messi daripada mendapatkan best deal tersebut. Dan pada akhirnya mereka harus merelakan Messi pergi secara gratis ke Paris Saint-Germain. Hutang yang mencapai 22 triliun rupiah. Presiden Barcelona Joan Laporta tiba-tiba menggemparkan publik sepak bola. Saat itu Laporta memberikan informasi keuangan Barcelona. Lewat konferensi persnya, Laporta menyebut kalau Blaugrana sedang mengalami krisis keuangan yang parah. Sejumlah faktor diantaranya adalah buruknya manajemen klub yang sebelumnya. Saat itu Barcelona masih dipimpin oleh sang presiden Josep Maria Bartomeu. Blaugrana bahkan mencatatkan pengeluaran yang berlebihan. Selain mengucurkan dana yang besar untuk pemain, Bartomeu juga menghabiskan dana untuk merenovasi Camp Nou. Nyatanya, renovasi tersebut justru berjalan kurang efektif. Laporta juga menyebut kalau Bartomeu menghambur-hamburkan uang untuk para pencari bakat di Amerika Selatan. Bartomeu membayar mereka masing-masing 8 juta euro. Dalam laporannya, Laporta merincikan kalau Barcelona punya hutang 1,35 miliar euro atau sekitar 22,8 triliun rupiah. Hutang ini bahkan melebihi nilai aset klub Barcelona. Itulah berbagai macam kemunduran yang dialami Barcelona saat ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Barcelona bisa bangkit dari keterpurukannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.